Pemerintah telah memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan yang tersebar di beberapa ruas jalan tol, mulai dari Surabaya sampai Jakarta pada saat arus balik Lebaran 2024. Pemetaan dilakukan untuk meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas. Meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas saat arus balik Lebaran 2024, pemerintah bersama Polri memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan yang tersebar di beberapa ruas jalan tol, mulai dari Surabaya hingga Jakarta. Kakor Polri Aan Suhanan merinci, di jalan tol Trans Jawa dimulai dari KM 570, KM 429, dan KM 370 hingga KM 360. Menurut dia, jalan itu menjadi titik lelah yang biasa dialami para pemudik ketika melaju dari timur ke barat Jawa. Selain titik lelah, ada juga titik rawan kecelakaan yang diakibatkan antrean masuk rest area dan beberapa kendaraan yang parkir di bahu jalan. Faktor ini dinilai kerap menjadi penyebab kemacetan yang harus dikelola dengan baik. Calon arus balik untuk tetap jaga keselamatan, ya. Pastikan kesehatan yang fit, prima, ya. Kemudian kendaraan juga yang prima, ikuti arahan petugas dan rambu-rambu yang ada. Kalau lelah silakan berhenti. Saya ulangi, kalau lelah silakan berhenti, ya. Silakan ke rest area. Kalau rest area sudah tutup, silakan exit keluar tol, ya. Exit tol terdekat sehingga bisa istirahat lebih nyaman, lebih aman dan lebih lama nantinya, ya. Saya kira itu belajar dari beberapa kejadian yang kemarin, ya. Di 58 maupun di 370, ini semuanya adalah karena kelelahan. Ya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyampaikan titik rawan saat arus balik. Menurut dia, kerawanan mulai terjadi saat memasuki daerah Semarang dan akses masuk Jakarta. Dari pengalaman tahun yang lalu adalah di daerah Salatiga sampai ke Semarang. Karena dari Jogja, dari Solo, dari Ngawi, dari Madiun, itu bertumpuk di sana. Bahkan juga dari Demak dan sebagainya. Berkaca dari sejumlah kemacetan dan kecelakaan yang terjadi saat arus mudik, masyarakat kembali diimbau untuk disiplin saat berlalu lintas. Dalam penanganan arus balik, Polri meyakini lebih sulit dibandingkan dengan penanganan arus mudik. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita belajar dari tahun lalu, karena kalau kemarin kan untuk mudik itu lebih rentang waktunya dia banyak dan berbagai daerah terpusat, tidak terpusat. Nah, sedangkan kalau arus balik itu kan waktunya terbatas, kemudian juga langsung terpusat ke satu titik Jabodetabek. Nah, itu yang agak sedikit mempersulit kita dalam menangani atau mengelolanya. Namun berdasarkan hasil evaluasi kita tahun lalu maupun juga kemarin kita hitung jumlah arus kendaraan yang keluar dari Jabodetabek, kemudian juga ada di jalur penyeberangan itu antara yang ke Sumatera dengan yang dari Sumatera ke Jawa juga lumayan agak banyak, sehingga kita akan tangani itu dengan berbagai metode yang ada. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.